Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa pada mata pelajaran geografi kelas 10 IPS pada pertemuan kedua. Oke, pertemuan kali ini kita mempelajari tentang pengetahuan dasar geografi. Kompetensi dasarnya memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya, Ustaz harapkan kalian bisa mampu memahami pengertian geografi, konsep dasar geografi, ruang lingkup, atau objek studi dalam geografi. Nah, geografi. Geografi itu berasal dari bahasa Yunani. Geo yang berarti bumi, grafi yang berarti deskripsi atau gambaran atau lukisan. Jadi, geografi adalah ilmu yang mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bumi. Nah, ini ada berbagai macam pengertian geografi menurut para ahli. Ada Bintarto, ada Immanuel Kant, ada dari seminar Lokakarya Iki, ada Eratosthenes, dan ada Karl Ritter. Nah, ini ada konsep-konsep dasar geografi, ada konsep lokasi, jarak, ketergantungan, morfologi, aglomerasi, pola, nilai kegunaan, diferensial area, interaksi atau interdependensi, dan konsep keterkaitan lingkungan. Nah, kalau konsep lokasi itu merupakan konsep yang menunjukkan letak lokasi suatu tempat. Ada lokasi absolut, ada juga lokasi relatif. Apa itu lokasi absolut? Lokasi absolut itu adalah lokasi yang menunjukkan letak suatu tempat yang tetap. Itu biasanya ditunjukkan pada koordinat, menggunakan koordinat lintang derajat, lintang maupun bujur ya. Dan ada letak relatif. Letak relatif itu menunjukkan letak suatu tempat yang bisa berubah-ubah. Misalnya letak pasar A itu terletak di dekat gang rambutan, atau letak pasar A itu terletak di sebelah utara rumah Pak Ridwan gitu. Nah, ini lokasi pasar ini bisa berubah ini. Semisal Pak Ridwan itu pindah tempat, itu rumah itu menjadi rumahnya Pak siapa, itu kan jadi berubah. Beda halnya dengan lokasi yang absolut, titik koordinat tadi itu pasti sampai kapanpun tetap di situ gitu. Yang berikutnya ruang lingkup geografi atau objek studi geografi. Nah, ini dalam geografi apa saja sih yang akan dipelajari dalam geografi? Tentunya ada bendanya apa yang kita pelajari, dan ada juga yang objek formal atau bagaimana cara kita menganalisanya, bagaimana cara kita menganalisa objek material tersebut. Apa saja objek material, apa saja objek formal. Nah, ini adalah objek material, meliputi ya, kita bayangkan bumi dari atas itu ada atmosfer atau lapisan udara. Jadi kita dalam geografi itu mempelajari lapisan-lapisan udara, contohnya stratosfer, ionosfer, dan lain-lain. Itu bawahnya lagi ada hidrosfer atau air, baik air di lautan, di sungai, di darat, di danau. Dan berikutnya ada biosfer atau lapisan yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, itu bisa hewan, tumbuhan, atau kita manusia sebagai interaksi terhadap makhluk hidup lainnya. Dan berikutnya ada antroposfer, lapisan yang khusus untuk manusia, seperti kayak kegiatan ekonomi dalam interaksi sama manusia, kegiatan ekonomi, sosialnya, kebudayaannya gitu. Berikutnya adalah litosfer. Litosfer itu lapisan bumi, kerak bumi. Ada kerak bumi lah, lapisan bumi lainnya. Tuh. Terus
Berikutnya nih, objek formal. Objek formal itu bagaimana kita menganalisis objek material, fenomena yang terjadi. Contohnya ini, apa saja, ada objek formal itu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, kita perhatikan gambar sebelah kanan ini. Ini ada fenomena banjir di Lombok Utara. Objek formalnya apa aja nih? Ini apa yang terjadi di Lombok Utara? Gimana banjir itu terjadi, dan kapan banjir itu terjadi, siapa saja korban yang terdampak dari banjir di Lombok Utara. Kemudian mengapa banjir itu bisa terjadi, bagaimana cara mengantisipasi semisal banjir itu terjadi, berapa lama banjir itu terjadi, atau seberapa dalam banjir itu. Nah, ini contohnya yang tadi itu ya, nih ada fenomena ini otomatis ada objek materialnya, ada objek formalnya. Objek materialnya tadi hidrosfer, lihat nih, hidrosfer itu meliputi air sungai yang meluap. Berikutnya antroposfer itu kayak kegiatan penduduknya tadi. Kemudian biosfer itu yang makhluk hidup tadi. Ini ada tumbuhannya, ada hewan yang terdampak banjir. Litosfer itu pastinya ada lahan yang rusak akibat banjir itu. Kemudian objek formal yang terdiri dari apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, dari gambar ini kita bisa menentukan objek formalnya. Satu, apa yang sedang terjadi di Lombok Utara. Yang dua, kapan bencana itu terjadi. Yang tiga, siapa korban akibat banjir di Lombok Utara. Yang empat, di mana bencana banjir terjadi. Yang kelima, mengapa bencana banjir itu bisa terjadi. Yang keenam, bagaimana mengevakuasi korban banjir di Lombok Utara. Yang ketujuh, berapa banyak korban banjir di Lombok Utara. Dan 8, berapa lama terjadinya bencana banjir di Lombok Utara. Nah, ini materi untuk hari ini. Kemudian habis ini Ustazah kasih tugas untuk kalian untuk menganalisis, untuk menentukan. Ustazah akan memberikan gambar suatu fenomena geografi, tentukan objek materialnya, ketentukan objek formalnya, kemudian ditulis di buku tugas kalian. Setelah jadi, difoto dan kirim kembali ke Ustazah. Oke, terima kasih pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.